Isabella Elviliana dari mahasiswa Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Di sini kakak atau bisa dipanggil juga Ibu Sasa mau meminta waktunya sebentar untuk membuat video tugas mata kuliah dari Ibu mengenai video mengajar pendidikan agama Islam untuk SD atau MI. Nah, baik. Apakah kalian sudah mengenal nama ibu tadi apa? Ibu Sasa. Ibu Sasa. Jadi bisa panggil Ibu Sasa aja ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, tadi kan Ibu sudah memperkenalkan diri. Sekarang Ibu mau mengetahui dulu nama kalian. Kalau yang ini namanya siapa? Faris. Faris. Kepanjangannya apa? Faris Ustaz pertama. Jadi dipanggil Faris ya. Kalau yang ini? Ira. Ira. Nama panjangnya apa? Ramadhani. Saira Ramadhani. Baik. Di sini Ibu akan mengajarkan kalian mengenai rukun iman dan rukun Islam. Ada yang tahu rukun iman dan rukun Islam? Tahu. Apa? Kalau rukun iman itu ada berapa? Rukun 5. Ada 6. 6. Apa aja rukun iman itu? Nggak tahu. Kalau rukun Islam ada berapa? Ada 5. 5. Baik. Di sini Ibu akan menjelaskan rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman yaitu rukun dari ajaran Islam yang dimana kita meyakini ajaran yang ada di dalam agama Islam. Nah, rukun iman itu ada rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Kalau rukun Islam itu apa aja? Nggak tahu ya. Baik, Ibu akan menjelaskan rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima pergi haji jika mampu. Nah, untuk rukun Islam Ibu ada nyanyiannya untuk menghafal agar menghafalnya cepat. Ikutin Ibu ya, dengerin dulu. Rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, puasa, zakat untuk fidyah, pergi haji jika mampu. Nah, udah bisa belum nyanyinya? Yuk kita bareng-bareng. Rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, puasa, zakat untuk fidyah, pergi haji jika mampu. Yuk tepuk tangan. Nah, tadi kan kita udah nyanyi.
Gimana cara ngapalin rukun Islam? Rukun Islam ada syahadat. Kenapa sebagai umat Islam kita harus bersyahadat? Dengan bersyahadat menandakan kita sebagai salah satu syarat untuk masuk agama Islam. Gimana bunyinya syahadat itu? Ada yang tahu? Bunyi syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kan kita udah melafazkan syahadat. Arti dari syahadat itu apa? Nah, artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, setelah kita membaca syahadat, selanjutnya rukun Islam yang kedua ada sholat. Sholat itu ada berapa yang wajib untuk kita laksanakan? Ada 5. Apa aja sholat wajibnya? Yang pertama ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Sholat zuhur ada berapa rakaat? Sholat zuhur 4. Sholat asar ada 4. Sholat maghrib ada 3. Sholat isya ada 4. Jadi sebagai umat manusia yang beragama Islam, kita harus melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Setelah rukun Islam mengenai sholat, selanjutnya rukun Islam mengenai puasa. Puasa ada puasa apa aja? Puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib yang kita lakukan itu kita laksanakan setiap 1 tahun sekali, berada di bulan Ramadan. Berapa hari kita puasa di bulan Ramadan? 30 hari. Nah, kalau untuk puasa sunnah itu kita bisa melakukannya di hari Senin, Kamis, puasa dan puasa lainnya. Selanjutnya rukun Islam mengenai zakat. Nah, rukun Islam mengenai zakat. Kenapa kita perlu melakukan zakat? Karena dengan kita melakukan zakat artinya kita sebagai umat Islam membagi sedikit rezeki kita kepada orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang yang tidak mampu itu apa aja? Ada fakir miskin, anak yatim, dan sebagainya. Setelah zakat itu ada rukun Islam. Yang terakhir apa? Haji tidak mampu jika mampu. Pergi haji jika mampu. Ada yang pengen naik haji? Kok nggak pengen? Enak loh naik haji itu. Haji itu wajib dilakukan jika kita sudah mampu, dan jika kita sebagai umat Islam, jika sholatnya sudah baik, zakatnya terpenuhi, puasanya lancar dilakukan, terus kita sering berbagi. Nah, pelaksanaan rukun Islam yang terakhir juga harus kita lakukan sebagai orang yang mampu. Nah, setelah itu kita beralih ke materi rukun iman. Rukun iman tadi ada berapa? 6. Apa aja rukun imannya? Iman kepada Allah, Rukun iman kepada malaikat, iman kepada kitab,
nabi dan rasul. Rukun iman kepada hari kiamat. Rukun iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Nah, kenapa kita harus beriman kepada Allah? Karena Allah telah menciptakan manusia, alam semesta, dan juga seisinya yang ada di bumi ini. Jadi kita harus beriman kepada Allah sebagai umat Islam yang baik. Iman kita yang kedua itu iman kepada malaikat. Nah, ibu mau nanya nih, malaikat-malaikat yang kalian ketahui itu ada malaikat apa aja? Malaikat apa aja? Kalau malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu, malaikat apa? Jadi di sini ibu akan menjelaskan malaikat apa aja yang bisa kalian ketahui. Yang pertama ada malaikat Jibril, di mana tugas malaikat Jibril ini yaitu menyampaikan wahyu. Yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk memberikan rezeki. Yang ketiga malaikat Israil. Malaikat yang bertugas untuk menyabut nyawa manusia dan makhluk hidup. Keempat ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini bertugas untuk meniup sangkakala pada hari kiamat. Nah, selanjutnya ada malaikat munkar dan nakir. Malaikat munkar dan nakir bertugas untuk menanyai amal baik maupun buruk manusia di alam kubur. Dan ada malaikat ratib dan atid. Tugas malaikat ratib dan atid itu mencatat amal baik dan amal buruk manusia semasa hidup. Adapun malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Malaikat Malik ini menjaga pintu neraka, sedangkan malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Nah, setelah kita mempelajari tentang malaikat, kita mempelajari mengenai iman kita kepada kitab. Ibu akan jelaskan. Jadi Allah telah menurunkan 4 kitab kepada nabi-nabi kita. Di antaranya ada kitab yang pertama Zabur. Siapa yang memegang kitab Zabur ini? Itu ada pada Nabi Daud. Jadi kitab Zabur diberikan Allah kepada Nabi Daud. Kitab yang kedua yaitu kitab Taurat, di mana kitab Taurat ini Allah berikan kepada Nabi Musa. Selanjutnya ada kitab Injil. Nah, kitab Injil ini Allah turunkan kepada Nabi Isa. Selanjutnya ada kitab yang terakhir yaitu kitab yang dipegang oleh umat Islam. Apa kitab suci yang dipegang oleh umat Islam? Kitab suci yang dipegang umat Islam yaitu kitab Al-Quran. Allah memberikan Al-Quran ini kepada Nabi apa? Ayo, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita beriman kepada Nabi, selanjutnya ada iman kepada. Setelah kita beriman kepada kitab suci yang diturunkan Allah, selanjutnya kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Setelah beriman kepada Nabi dan Rasul, kita juga beriman kepada hari kiamat. Itu terbagi atas 2, kiamat besar dan kecil. kiamat besar itu kiamat kecil. Ada yang tahu kiamat kecil itu contohnya apa saja? Gempa bumi. Lagi tsunami.
tsunami, dan bencana alam lainnya. Sedangkan untuk kiamat besar, contoh kiamat besar itu terjadi jika Allah sudah menghendakinya. Kapan kiamat besar itu terjadi? Ketika Allah telah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sang kakala. Nah, kalau sang kakala sudah ditiup oleh malaikat Israfil, itu tandanya kiamat akan datang. Apa kiamat itu? Ada yang tahu? Jadi hari kiamat itu adalah hari di mana bumi dan seisinya serta alam semesta dimusnahkan oleh Allah. Rukun iman yang terakhir yaitu rukun iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu merupakan suatu ketentuan Allah yang dimana Allah telah menetapkan takdir manusia yang perlu diberikan. Nah, sudah demikianlah materi yang Ibu sampaikan hari ini mengenai apa yang sudah kita pelajari tadi, mengenai rukun dan rukun iman. Jadi udah tahu kan perbedaan antara rukun iman dan rukun Islam? Kalau rukun iman ada berapa? Tadi rukun iman ada 6. Kalau rukun Islam 5. Baik. Nah, jadi setelah materi yang sudah Ibu Sasa sampaikan tadi, kita bersiap-siap untuk pulang. Ayo rapikan dulu meja dan tempat duduknya. Nah, sudah rapi? Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi usri innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Shadaqallahul azim. Dah. Pulang ya, Yati. Langsung pulang ya.